Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi perawatan hewan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 2 halaman 182. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny? Buatlah cerita sesuai gambar. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Contoh cerita sebagai panduan. Suatu hari, Benny pergi ke penjual ikan. Benny ingin memelihara beberapa ikan hias dalam akuarium yang ada di rumahnya. Sesampai di rumah, ikan dimasukkan ke dalam akuarium. Dalam akuarium diberi beberapa hiasan berupa tumbuhan dan batu-batuan supaya terlihat lebih menarik. Setiap hari, Benny memberi makan ikan peliharaannya. Ikan diberi makan berupa pelet. Pemberian makanan ikan dilakukan secara teratur. Selain itu, setiap seminggu sekali, Benny juga mengganti air dalam akuarium dengan air yang bersih. Biasanya, setelah beberapa hari, air dalam akuarium terlihat keruh akibat kotoran ikan. Dengan air yang bersih, ikan dapat hidup dengan sehat. Benny suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Pertama, ukuran akuarium harus sesuai dengan ukuran ikan. Kedua, memberi pakan ikan secara teratur. Jangan sampai ikan kelaparan
dan jangan sampai pakan berlebihan. Ketiga, atur arus air akuarium agar ikan nyaman seperti habitatnya. Keempat, air bersih sangat berpengaruh terhadap hidup ikan. Kelima, kolam air keruh dan kotor maka harus segera diganti. Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut ini. PKN, Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.3 dan 4.3, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi, makna keberagaman karakteristik individu. Buka buku tema 2, halaman 185, ayo menulis. Berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Nama profesi nelayan. Pekerjaan menangkap ikan. Nama profesi pedagang ikan. Pekerjaan menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Nama profesi sopir. Pekerjaan pengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Nama profesi tengkulak. Pekerjaan membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di daerah lain.
Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring, agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, KD 3.2 dan 4.2, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi: kombinasi gerak menarik dan mendorong, bermain menjaring ikan. Buka buku tema 2 halaman 187 sampai 190. Ayo mencoba. Perhatikan gambar jaring menangkap ikan berikut ini. Ayo bermain menjaring ikan. Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini. Pertama, buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Kedua, setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Ketiga, buatlah 2 lapisan lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang. Keempat, kedua kelompok berdiri secara berhadapan. Kelima, siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Keenam, jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama, mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan, dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Ketujuh, jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran. Seakan-akan jaring terbuka, sementara lingkaran dalam juga bergerak maju. Mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring? Manakah bagian yang paling kamu suka? Manakah bagian yang paling sulit kamu lakukan? Diskusikan dengan temanmu. Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan berbagai jenis ikan yang biasa dikonsumsi di rumah. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok.
Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.